dengan senang hati. Mari kita menyelami kehidupan dan pemikiran Hasan al-Basri, seorang tokoh legendaris dalam sejarah awal Islam yang dikenal sebagai pemikiran etika dan spiritualitas, sekaligus seorang pengamat tajam atas dinamika sosial dan politik pada zamannya. Walaupun tidak dikenal sebagai filsuf dalam arti teknis, pemikiran-pemikiran beliau merupakan fondasi penting bagi perkembangan tasawuf, teologi, dan filsafat moral Islam. Bagian 1. Latar belakang kehidupan Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri. Lahir 1642 Merdua Pesawat Har di Madinah. Wafat tahun 728 10 Har di Basrah. Hasan al-Basri lahir di masa sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Ibunya adalah budak perempuan yang melayani istri Nabi, dan ia sendiri pernah digendong oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah. Ia tumbuh dalam suasana Islam generasi awal, menyerap langsung nilai-nilai dari para sahabat besar seperti Uthman, Ali, dan Ibn Mas'ud. Beliau kemudian menetap di Basrah, yang saat itu merupakan kota penting dalam dunia intelektual dan spiritual Islam. Bagian 2. Konteks sejarah dan dinamika zaman. Hasan hidup di masa yang penuh gejolak. Fitnah besar, perang saudara antara sahabat Nabi, pembunuhan Khalifah Uthman dan Ali, munculnya dinasti Umayyah dan otoritarianisme politik. Perpecahan internal umat, munculnya Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Dalalah. Di tengah keadaan ini, Hasan tampil sebagai suara moral yang independen, menyerukan kebenaran, kesabaran, dan pertobatan, sambil mengkritik penguasa zalim tanpa terlibat dalam kekacauan politik. Bagian 3. Perkembangan pemikiran Hasan al-Basri. Pemikiran Hasan tidak dibukukan langsung olehnya, tetapi dikumpulkan melalui murid-murid dan pengagumnya. Ia terkenal karena gaya pidato dan nasihat-nasihat etis yang menggugah hati. Berikut adalah gagasan-gagasan utama yang mencerminkan arah filsafat moral dan spiritualnya. 1. Kebebasan dan tanggung jawab moral. Hasan adalah salah satu pencetus awal doktrin kebebasan kehendak dalam Islam. Ia menolak pandangan fatalistik bahwa semua perbuatan manusia sudah ditentukan dan dipaksa oleh Tuhan. Tuhan tidak memaksa hambanya berbuat dosa, lalu menghukumnya. Itu bukan keadilan. Ini kelak menjadi dasar bagi aliran Qadariyah dan juga rasionalisme Mu'tazilah, meskipun Hasan sendiri lebih bersifat independen. Filsafat moral Hasan menekankan bahwa manusia bebas memilih, dan karenanya bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Rasa takut kepada Tuhan. Salah satu tema utama Hasan adalah al-khawf, rasa takut kepada Tuhan yang tumbuh dari kesadaran akan dosa, kefanaan dunia, dan kesungguhan akan hari pembalasan. Baginya, dunia adalah penjara bagi orang beriman. Tak ada tempat bagi orang yang mencintai dunia dan berharap surga dalam waktu bersamaan. Tapi rasa takut yang ia ajarkan bukan ketakutan buta, melainkan kesadaran etis, bahwa setiap tindakan kita membawa konsekuensi spiritual. Inilah yang kelak menjadi salah satu fondasi tasawuf asketis. 3. Zuhud dan ketidakterikatan pada dunia. Hasan dikenal sebagai tokoh utama gerakan zuhud awal. Tapi zuhud bukan berarti membenci dunia, melainkan tidak menggantungkan hati padanya. Ia berkata, janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Dunia hanya menyilaukan orang yang hatinya buta. Zuhud versi Hasan adalah perlawanan moral terhadap kerakusan, keserakahan, dan ketidakadilan sosial. Ini menjadikannya seorang pemikir moral politik, meski tidak pernah berpolitik praktis. 4. Kritik sosial dan spiritualitas aktif. Meski seorang sufi awal, Hasan tidak menarik diri dari masyarakat. Ia berbicara lantang menegur para penguasa, termasuk gubernur dan khalifah. Ia menyampaikan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan alat untuk memperkaya diri. Bahwa ulama jangan menjadi alat legitimasi penguasa. Bahwa ketaatan pada Tuhan harus diutamakan daripada rasa takut pada raja. Pemikirannya menjadi kombinasi antara tasawuf dan etika sosial yang kemudian diteruskan oleh tokoh-tokoh seperti Ibrahim ibn Adham, Rabi'ah al-Adawiyah, dan Abu Hamid al-Ghazali. Nilai-nilai universal Islam. Hasan al-Basri tidak membatasi ajarannya untuk kalangan tertentu. Ia menekankan keikhlasan sebagai inti semua ibadah, keadilan sebagai pilar relasi sosial, kesabaran dan tobat sebagai cara mengubah diri. Semua ini bersifat universal dan relevan lintas zaman, menjadikannya tokoh spiritual yang tidak hanya untuk umat muslim, tapi bagi semua pencari makna. Bagian 4. Tokoh dan ajaran yang menginspirasinya.
Hasan menyerap pemikiran dari para sahabat Nabi, terutama Ali ibn Mas'ud dan Anas ibn Malik. Tradisi Quran dan hadis yang ia tafsirkan secara mendalam dan reflektif, realitas sosial politik zamannya yang memunculkan refleksi spiritual kritis. Hasan tidak hanya mengulang ajaran, tapi menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam situasi nyata masyarakat yang sedang krisis moral. Bagian 5. Warisan dan pengaruh Hasan al-Basri mewariskan pengaruh luar biasa dalam tasawuf awal. Ia adalah nenek moyang spiritual kaum Sufi, ilmu akhlak dan filsafat moral Islam, gerakan pembaharuan etika dan sosial, pemikiran rasional awal, terutama ide tentang kebebasan manusia. Gagasan dan gaya hidupnya menjadi inspirasi tokoh-tokoh setelahnya seperti Rabi'ah al-Adawiyah, Sufi cinta, yang menyeimbangkan akal dan tasawuf. Penutup, Hasan al-Basri, filosof etika dan nurani Islam. Hasan al-Basri adalah suara nurani Islam klasik yang tetap menggema hingga hari ini. Ia tidak menulis buku filsafat, tapi hidupnya sendiri adalah manifestasi pemikiran yang dalam dan jernih tentang kejujuran hati, keadilan sosial, ketulusan beragama, dan tanggung jawab etis atas kebebasan kita sebagai manusia. Ia menunjukkan bahwa filsafat tidak selalu berarti spekulasi, tapi bisa berarti hidup yang dijalani dengan penuh kesadaran akan Tuhan dan kemanusiaan. Setiap hari yang kau jalani adalah lembaran baru dari kitabmu. Maka tulislah yang baik, karena kelak engkau yang membacanya. Jika kamu ingin, kita bisa lanjutkan membahas bagaimana pemikiran Hasan al-Basri membentuk tasawuf, atau membandingkannya dengan pemikir kontemplatif lain, seperti Al-Ghazali atau Ibn Arabi.